Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Nurwatmaina dengan NIM 2121088. Di sini saya akan melanjutkan materi saya, yaitu melakukan implementasi klasifikasi pada prediksi tahun produksi terbaik, di mana tujuannya untuk memprediksi tren permintaan produk berdasarkan tahun terbaik produksi pada tahun 2004 hingga sekarang. Langkah-langkahnya: 1. Mengimpor pustaka yang diperlukan. 2. Menyiapkan data. 3. Membagi data menjadi training set dan test set. Kemudian 4. Melatih model logistik regression. Kemudian yang 5. Memprediksi status pengiriman pada test set. Dan yang terakhir, mengevaluasi model menggunakan akurasi. Baiklah, sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Rosalia dengan NIM 221210583. Jadi di sini saya akan menunjukkan grafik penjualan gelang manik. Yang pertama kita akan membuka Google. Kemudian kita di sini akan mencari Google Trends. Setelah itu, kita akan ketik kategori yang akan kita cari. Dan di sini kita akan mulai dari tahun 2004 sampai sekarang. Ini adalah grafik penjualan gelang manik dari tahun ke tahun. Jadi pada tahun 2004 sampai pada tahun 2008, gelang manik ini sangat rendah, bahkan hampir tidak ada peminatnya. Kemudian di bulan September sampai November 2008, ada kenaikan mungkin dipicu adanya tren atau promosi. Dan kembali menurun di awal tahun 2009. Kemudian ada lonjakan di tahun 2010, sampai tahun 2021. Penjualan gelang manik ini mulai meningkat, namun tetap stabil dan rendah tanpa adanya lonjakan besar. Dan di tahun 2022, lonjakan tajam terjadi pada akhir tahun, mungkin karena tren baru. Tahun 2023, setelah puncak di tahun 2022, ada peningkatan lagi di Desember 2023. Kemudian pada tahun 2024 awal, penjualan gelang manik kembali menurun hingga April 2024. Kemudian menaik di bulan Mei 2024 dan kembali lagi menurun sampai bulan Oktober 2024. Jadi kesimpulannya yaitu minat gelang manik menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama periode 2004 hingga 2024. Setelah awal yang rendah, terjadi putaran kecil di beberapa titik, diikuti oleh periode stabil yang masih rendah. Puncak minat terjadi menjelang periode akhir, diikuti oleh peningkatan yang singkat, namun kemudian mengalami penurunan lagi. Secara keseluruhan, minat terhadap gelang manik ini dipengaruhi oleh tren dan promosi dengan pola yang tidak konsisten. Baik, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rizky Ayu Lestari dengan NIM 2212-3703. Di sini saya akan menjelaskan kode pemrograman Python, yaitu klasifikasi data penjualan gelang manik-manik dari tahun ke tahun. Pertama-tama kita mengimpor pustaka yang diperlukan seperti NaNPy, Pandas, Clean Model Selection, Clean Linear Model, Clean Metric. Kemudian kita menyiapkan data penjualan. Ini adalah data dari tahun 2004 sampai sekarang, dan ini adalah data penjualannya. Kemudian ini adalah kode Pandas, yaitu data frame. Kemudian kita konversi tahun dan bulan ke nomor. Ini adalah kodenya. Def bulan, PD to data time. Ini adalah kode untuk konversi tahun dan bulan. Kemudian ini adalah mengkonversi penjualan menjadi numerik, yaitu kodenya DF penjualan PAD to numerik. Kemudian kita membuat target binary Hexales, yaitu 1 untuk penjualan lebih besar sama dengan 10 dan 0 untuk penjualan lebih kecil sama dengan 10. Kemudian kita memisahkan fitur X dan target Y, yaitu X yaitu bulan, sedangkan Y yaitu Hexales. Kemudian kita membagi data menjadi training set dan test set. Kodenya yaitu xtrain, xtest, ytrain, ytest, sama dengan train test split. Dalam kurung X, Y, test size 0,2 dan random state 42. Kemudian kita melatih model logistik regression, yaitu kodenya model logistik regression sama dengan model fit, xtrain, dan ytrain. Kemudian kita memprediksi status penjualan pada test set, yaitu ypred sama dengan model predik dalam kurung xtest. Kemudian kita mengevaluasi model menggunakan akurasi. Akurasi sama dengan akurasi skor dalam kurung ytest, ypred. Kemudian kita print akurasinya dan kita print predictionnya, dan hasilnya yaitu akurasi dari data penjualan tahun ke tahun yaitu 0,76 dan prediksinya yaitu ini 0000. Oke. Perkenalkan, saya atas nama Juli dengan NIM 22123710.
Di sini saya akan menjelaskan penjelasan kode klasifikasi. Yang pertama itu mengimpor pustaka. Kode ini mengimpor pustaka yang diperlukan untuk memanipulasi data, membagi dataset, pembuatan model regresi logistik, dan evaluasi. Di mana kodenya itu yang ini. Yang kedua itu menyiapkan data. Data penjualan disiapkan dalam bentuk dictionary dan kemudian diubah menjadi data frame menggunakan pandas. Kodenya yang ini. Selanjutnya, yang ketiga itu memisahkan fitur dan target. Data dipisahkan menjadi fitur, bulanan, dan target penjualan tertinggi. Kodenya yang ini. Memisahkan fitur. Yang keempat, membagi data. Data dibagi menjadi training set dan test set. Kodenya yang ini. Membagi data menjadi training set dan test set. Kemudian yang kelima, melatih model. Model regresi logistik dilatih menggunakan data training set. Kodenya ini. Melatih model logistik regression. Kemudian yang keenam, memprediksi. Model digunakan untuk memprediksi penjualan tertinggi berdasarkan data test set. Kemudian yang ini memprediksi status penjualan para test set. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, mengevaluasi. Akurasi model dihitung dengan membandingkan prediksi dengan nilai sebenarnya. Kemudian yang ini mengevaluasi model menggunakan akurasi.